Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhamayanti, NIM 114180048 dari kelas C Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh. Nggak bisa diklik? Oh, bisa. Jadi sebelum kita membahas sampai ke aplikasinya, kita harus tahu dulu nih, kalau aplikasi penginderaan jauh ini tuh didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara memperoleh informasi suatu objek di permukaan bumi tanpa ada kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, perolehan informasi ini tuh dilakukan dengan cara mengindra atau merekam energi dari suatu sumber energi yang terpantulkan atau terpancarkan oleh objek. Nah, ini tuh jadi kayak sistemnya kayak pakai gelombang elektromagnetik gitu. Nanti yang dipantulkan itu nanti hasilnya keluar si hasil pemetaannya ini. Nah, perekaman gelombang elektromagnetik ini itu tuh ada dua nih, pakai sensor dua. Yang pertama tuh pakai sensor fotografik. Nah, sensor fotografik ini perekamannya itu berlangsung kayak kamera foto biasa atau biasa kita kenal dengan proses kimiawi. Nah, citra yang dihasilkan itu dibentuk dari titik-titik yang sangat halus. Kalau untuk sensor elektronik, dia sensor yang bekerja secara elektrik. Data yang direkam berupa data digital atau numerik. Nah, citra ini dibentuk dari pixel atau picture element. Nah, untuk contoh data penginderaan jauhnya, itu yang pertama ada contoh nih foto udara. Foto udara ini sistemnya lebih sederhana, operasionalnya lebih sederhana. Yang kedua, resolusi spasial lebih baik. Kemudian yang ketiga, tingkat kedetailan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misal kita butuh data dengan luasan 1 hektar, itu kita bisa sesuaikan datanya mau sedetail apa, atau data yang mau kita ambil ini apa aja. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian itu ada citra satelit. Ini citra satelit ini biayanya relatif lebih murah. Datanya itu kontinu, bisa dipakai terus-terusan. Kemudian yang ketiga, datanya mudah didapat. Tapi data citra satelit ini hasilnya tidak sedetail kayak foto udara. Soalnya citra satelit ini biasanya diperbarui setiap beberapa tahun sekali. Nah, contohnya buat pengambilan citra satelit nih pakai nih Landsat, Iconos, Quickbird, ya yang kayak ada di PPT. Dan ini yang meluncurkan nih Amerika Serikat. Ini citra satelit nih, ini yang contoh-contohnya ini satelit ya, guys. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu contoh datanya itu ada radar. Nah, ini tuh radar ini tuh punya sumber energi sendiri. Yang kedua tidak tergantung waktu dan yang kedua tidak tergantung waktu, yang ketiga tembus awan. Jadi ketika kita melakukan pemetaan atau pengambilan foto udara menggunakan radar ini, walaupun kondisi lagi mendung atau hujan itu tetap bakal muncul. Cuma nanti hasilnya beda sama si foto udara. Maksudnya si foto udara yang pertama tadi. Hasilnya nggak sedetail yang foto udara. Nah, ini contohnya untuk yang radar nih hasilnya. Ini contohnya kayak merbabu Merapi. Kemudian yang penggunaan citra Landsat-nya ini yang kanan. Nggak sedetail foto udara. Foto udara nih contohnya tuh kalau kita pemetaan pakai drone. Nah, untuk aplikasinya, ini saya di PPT cuma nyebutin dua, yaitu yang pertama ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan batu bara. Nah, batu bara yang dimaksud di sini, itu tuh batu bara yang ada di permukaan bumi, jadi yang kelihatan, yang nampak di permukaan bumi. Nah, dari foto udara tersebut, nanti bakal kelihatan nih kan dari warnanya, dari warna yang dipantulkan itu nanti dihasilkan si pemetaannya itu tadi, jadi muncul. Gimana sih jelasnya? Muncul nanti si batu baranya tuh lokasinya ada di mana, luasannya seberapa, nanti itu muncul. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kita apa, data apa yang mau kita ambil. Yang kedua nih contohnya digunakan untuk pemetaan kerawanan penyakit. Nah, kalau yang peta kerawanan penyakit contohnya nih yang ada di PPT nih,
Ini sistemnya itu pakai delineasi, jadi dikasih batas-batas yang kemungkinan persebarannya itu bakal kemana aja. Dilihat dari bentuk lahannya, kemudian persebaran penduduknya, dan dilihatnya dari situ. Nah, contohnya nggak cuma dua ini, masih banyak lagi kayak kalau kalau pernah lihat senior kita buat apa namanya, buat skripsi kan ada tuh kayak peta peta topografi, peta existing, nah kayak gitu tuh salah satu cara pengambilannya ini bisa dengan pakai foto udara, bisa pakai drone atau mau pakai citra satelit juga bisa. Itu sekian ini contoh aplikasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.